Halo guys, ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika dan video seri bahas soal fisika. Tapi kali ini kita nggak bahas soal fisika, kita akan bahas ini rangkuman sosialisasi SNMPTN UTBK SBMPTN 2021 yang ternyata pertanyaannya lebih sangat mendetail. Sebenarnya Pak Wisnu udah buat sih catatannya di Instagram, tapi cek ya, butuh penjelasan lebih lanjut. Yuk kita simak langsung aja. Cus. Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Kalau teman-teman belum follow Instagramnya Pak Wisnu itu @artlian ya. Yang ini follow aja Pak Wisnu. Kadang-kadang post dulu di sini karena nggak cukup waktu untuk buat video, sehingga Pak Wisnu buat banyak hal di sini. Yang belum tahu silahkan follow dulu. Oh iya, untuk sosialisasi SNMPTN, SBMPTN, UTBK itu pasti udah buat 2 ya untuk yang pengumuman resminya. Yang pertama ini yang khusus SNMPTN, yang ini. Kemudian yang kedua itu yang ini khusus SBMPTN, UTBK. Kemudian ini yang paling terakhir yang sosialisasi dengan calon maba. Yang pertanyaannya luar biasa, udah sangat detail, dan ternyata saat buat kayak gini itu Pak Wisnu butuh jelasin lagi ke teman-teman karena masih banyak yang tanya ya. Yuk kita jelasin beberapa hal ya. Yang pertama ini swab atau rapid test atau semua hal yang berhubungan dengan protokol kesehatan COVID-19 itu gimana? Nah, jawaban dari Prof Budi itu LTMPT akan selalu berkomunikasi dengan Satgas Covid daerah, apakah di daerah itu atau pusat UTBK daerah itu Satgas Covid-nya mengizinkan untuk go atau tidak, atau Satgas Covid-nya di daerah itu mensyaratkan hal apa untuk melakukan tes UTBK di daerah itu nanti panitia LTMPT akan selalu berkomunikasi dengan Satgas Covid, sehingga ada kemungkinan antara pusat UTBK 1 dan 2 itu beda-beda ya. Mungkin ini sangat memungkinkan karena daerah 1 dan 2 kadang-kadang ada yang statusnya merah, hijau, kuning dan sebagainya. Begitu. Lanjutnya pertanyaan yang menarik ini, kenapa ada TKA? Pertanyaannya seperti itu, kok enggak kayak tahun kemarin aja enggak ada TKA, kan ini sama-sama pandemi gitu. Kemudian Prof Budi itu menjawab ternyata TPS saja itu dinilai tidak cukup untuk memberikan gambaran mahasiswa itu cocok untuk masuk di program studi tertentu. Jadi forum rektor itu lebih berpendapat bahwa TKA itu lebih akurat digunakan sebagai justifikasi untuk menseleksi calon maba masuk ke program studi tertentu begitu. Jadi kenapa ada TKA? Karena TPS saja itu dianggap tidak cukup. Berarti tahun kemarin evaluasinya adalah TPS saja itu dianggap tidak cukup, sehingga di tahun ini adakan lagi TKA. Begitu guys, pertanyaan dari Prof Budi. Jawaban dari Prof Budi pertanyaan. Lanjutnya, nah, pilih jurusan. Kenapa kok pilih jurusan dulu? Sebelum tahu nilai UTBK. Nah, ini juga pertanyaan yang keren sekali dari teman-teman. Pertanyaan jawabannya inti adalah Prof Budi menjawab tidak ada cukup waktu untuk menganalisis nilai teman-teman. Jadi setelah dihitung waktunya ternyata tidak cukup, sehingga harus milih jurusan dulu, kemudian baru nilainya diumumkan begitu. Karena untuk IRT dengan jumlah peserta yang begitu banyak dan dilakukan secara serentak itu butuh waktu yang nggak sedikit ya teman-teman. Jadi selesai dulu semua baru di IRT kan. Itulah alasan kenapa kita teman-teman nanti tidak tahu nilainya dulu dan harus pilih jurusan dulu. Oke, gitu ya. Next. Nah, ini juga ada pertanyaan menarik, zonasi. Apakah kuota untuk maba calon asal daerah itu ada? Kemudian Prof Budi juga mengiyakan. Beliau menegaskan ada kuota untuk mahasiswa daerah yang diamankan melalui keputusan rektor. Katanya seperti itu, terutama untuk jurusan-jurusan favorit, contohnya kedokteran, terutama PTN di luar Jawa. Karena menurut beliau kalau nggak diamankan seperti ini, nanti semua jurusan kedokteran favorit di seluruh Indonesia itu akan diisi camaba dari Jawa semua, katanya seperti itu. Begitu teman-teman, sampai sini 4 poin. Jika ada pertanyaan ketik di kolom komentar ya. Insya Allah Pak Wisnu bantu jawab kalau bisa jawab. Oke.
Selanjutnya yang kelima, nah ini penting sekali, nilai UTBK teman-teman. Nilai UTBK itu fix digunakan oleh STAN. Ini udah dikonfirm sama Prof Budi. Kemudian saat itu Prof Budi juga menjawab yang digunakan untuk STAN itu adalah TPS dan TKA Sosum. Kalau teman-teman nggak percaya, cek aja di YouTube-nya di menit ke 2.29.235-an gitu. Jadi silahkan dicek. Kalau tidak salah dengar Pak Wisnu, dan saya yakinkan sudah saya lihat berkali-kali, itu bunyinya adalah TPS dan TKA Soshum. Yang keterima SNMPTN nggak bisa daftar STAN. Ini merupakan perubahan yang luar biasa sekali menurut Pak Wisnu, karena di tahun kemarin nggak seperti ini. Terus anak-anak IPA gimana? Anak-anak MIPA gimana yang ambil Saintek? Ya salah satunya seperti Pak Wisnu yang sudah post di Instagramnya Pak Wisnu sebelumnya. Ya salah satunya mau nggak mau harus ambil campuran kalau teman-teman dari Saintek, biar teman-teman bisa ngamankan ini. Karena campuran kan teman-teman TPS iya, TKA Saintek iya, TKA Sosum iya. Jadi teman-teman aman mau masuk STAN atau enggak, nanti teman-teman pakai campuran biar STAN-nya ini aman dulu begitu. Kalau keterima UTBK ya alhamdulillah, kalau enggak ya nanti masih ada bisa daftar STAN begitu kalau ambil campuran. Oke, pertanyaan yang menarik, apakah sesi UTBK itu mengaruhi skor UTBK? Poin ke-6, sesi UTBK itu tidak mengaruhi penilaian skor UTBK teman-teman. Kemudian analisisnya itu dilakukan secara bersamaan teman-teman, jadi jangan khawatir kalian mau ambil sesi 1, 2 atau 3 atau terakhir-terakhir atau tengah-tengah itu tidak akan mengaruhi penilaian, tapi mempengaruhi prepare teman-teman, mental teman-teman. Kalau teman-teman sudah siap di awal, ya udah daftar awal. Tapi saran Pak Wisnu, daftarnya jangan di awal-awal ya, di kedua, ketiga atau keempat dan seterusnya, biar teman-teman tahu gambarannya dari teman-teman yang udah share pengalamannya ikut UTBK begitu. Next, oh ya ada lagi yang sesi UTBK ini yang tidak terjawab ya teman-teman, yaitu apakah kita bisa milih sesi UTBK? Ada pertanyaan apakah kita bisa milih sendiri sesi UTBK, tapi tidak terjawab sama Prof Budi. Pak Wisnu bantu jawab ya. Di tahun sebelumnya itu kita nggak bisa milih, yang bisa milih itu adalah pusat UTBK-nya. Itu pun kalau nggak penuh, kalau penuh kita akan terlempar ke pusat UTBK yang sudah ditentukan sistem. Kemudian sesinya juga ditentukan oleh sistem. Kalau awal-awal ya dapat awal-awal, kalau daftarnya tengah-tengah ya dapat tengah-tengah, begitulah gambarannya. Begitu teman-teman untuk sesi UTBK. Kalau teman-teman mau nambahi silakan ketik di kolom komentar alumni ya. Siapa tahu ada alumni yang masih nonton, bisa ketik di kolom komentar share pengalamannya. Kemudian yang ke-7 pembobotan. Nah ini dikonfirm sekali lagi, sudah berkali-kali dikonfirm, pembobotan itu ada dan dilakukan clustering bidang keilmuan. Ada 19 clustering bidang keilmuan. Clusteringannya seperti apa itu rahasia, kemudian dan pembobotannya seperti apa setiap jurusan itu juga rahasia. Kalaupun ada di luar sana pembobotan itu adalah analisis dari setiap yang melakukan pembobotan. Misalkan Pak Wisnu juga melakukan pembobotan dan clustering. Itu adalah analisis Pak Wisnu berdasarkan data-datanya Pak Wisnu. Kemudian Pak Wisnu melakukan clustering juga 19 dan juga melakukan pembobotan di setiap jurusan UTBK. Begitu. Jadi Pak Wisnu itu melakukan analisis berdasarkan data yang ada gitu. Jadi bukan dari UTBK, bukan dari LTMPT ya. Sekali lagi itu hanya prediksi Pak Wisnu saja. Biar mendekati LTMPP, siapa tahu mendekati begitu. Yuk lanjut yang ke-8. Nah SNMPTN teman-teman, SNMPTN ini banyak juga pertanyaan. Jadi bagaimana SNMPTN dan sebagainya. Di sesi pertanyaan itu Pak Prof Budi itu menjawab LTMPT memberikan kriteria secara umum kepada PTN. Jadi kriterianya banyak sekali yang disebutkan. Ada kriteria mahasiswa yang daftar SNMPTN kemudian yang diterima, kemudian ada mahasiswa yang daftar SBMPTN kemudian yang diterima, kemudian ada top 1000 sekolah. Banyak sekali kriteria yang diberikan oleh LTMP kepada PTN, dan PTN lah yang akan menentukan siapa-siapa yang lolos SNMPTN atau tidak gitu. Jadi sekali lagi kelolosan SNMPTN itu 100% adalah PTN yang menentukan.
Begitu teman-teman, yang terakhir bonus yaitu tentang blacklist. Pertanyaan tentang blacklist kalau nggak salah waktu itu, apakah ada blacklist? Tentang blacklist, tidak ada 100% blacklist. Prof Budi menjawab seperti itu. Kalaupun ada, PTN akan memberikan surat, melayangkan surat ke sekolah, kemudian akan dikurangi kuotanya. Jadi nggak ada blacklist 100% tidak diterima, itu nggak ada. Prof Budi menjawab hanya pengurangan kuota begitu. Kemudian teman-teman, masalah SNMPTN ini Pak Wisnu akan bahas secara ringkas, jelas, dan padat. Teman-teman juga bisa bertanya di situ. Pak Wisnu akan buat Google Meet free kalau teman-teman belum tahu. Oke, kalau teman-teman belum tahu, Pak Wisnu akan bahas SNMPTN habis-habisan di SNMPTN Revolution. Kita pakai Google Meet nanti. Kita akan ngobrolin strategi terbaru sukses SNMPTN sesuai aturan terbaru dan jarang dibahas. Limited 100 peserta, gratis. Link ada di bio Instagramnya Pak Wisnu. Nanti tanggal 20 Desember 2020 pukul 19.30 segala registrasi gratis. Syaratnya cuma follow Instagramnya Pak Wisnu sama subscribe channelnya Pak Wisnu. That's it. Kita akan ngobrol bareng-bareng di situ. Kita akan bahas bareng-bareng di situ. Kalau ada pertanyaan kita akan bahas bareng-bareng di situ. Kemudian nanti strateginya gimana, oke? Terima kasih sudah nonton videonya Pak Wisnu. Ketemu di SNMPTN Revolution. Yuk, bye. Terima kasih. Wassalam.